Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Selamat datang kembali di hari Senin Kawaii. Senin membuat hari Seninmu lebih berarti nih. Di hari Senin ini kita bakalan ngobrol lagi bareng Syifa sama Novi. Karena ini masih vibes-nya kemerdekaan. Kita bakalan bahas tentang makna merdeka kali ya. Cuman kita sapa dulu kali ya. Halo Novi, Syifa, gimana kabarnya? Halo, Teh. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kemarin ikut lomba 17-an gak? Enggak, jadi panitia. Oh, jadi panitia. Novi jadi panitia juga? Enggak, diam di rumah aja weh. Aduh, nonton. Enggak juga, Enggak, ngapain atuh? tidur. Ini sangat tidak produktif ya. Tidak produktif. 17 Agustusnya diisi dengan tidur gitu. Tapi gak apa-apa, kan itu juga wajar sebenarnya. Karena udah capek kan setiap weekday-nya dipakai kegiatan. Mungkin weekend-nya pengen istirahat kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang makna kemerdekaan menurut teman-teman. Karena kan kita sudah 79 tahun merdeka. Apakah memang benar-benar sudah merdeka gitu ya, atau belum? Nah, ini aku pengen tahu deh, kalau dari Syifa, menurut Syifa makna merdeka bagi Syifa itu apa sih? Menurut aku kayak bebas gitu teh. Bebas dari aturan-aturan kita mungkin. Bebas dari penjajahan juga. Oke. Atau apa lagi? Oke, bebas dari penjajahan. Intinya bebas aja ya. Kalau secara pribadi Syifa, makna merdeka menurut Syifa itu apa? Merdeka ya yang tadi bebas. Bebas kayak apa ya? Kayak nggak ada yang ngelarang gitu loh, bebas mau ngapain aja gitu. Gitu. Oke, bebas. Intinya mau bebas aja. ngapain aja. Itu kalau menurut Syifa. Kalau menurut Novi, makna merdekanya apa? Menurut Novi? Menurut aku makna apa kemerdekaan buat Indonesia tuh sebagai pembebasan juga, pembebasan dari penjajahan fisik. Oke. Itu kan bagi Indonesia ya. Kalau buat diri pribadi Novi sendiri, apa sih makna merdeka menurut Novi? Menurut Ada gak? aku nggak ada. Belum kepikiran. Oke. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kemerdekaan ya gak akan jauh ya dari ya tadi, bahwa kita memang secara de facto dan de jure. Masih ingat gak itu di IPS dipelajari kan, de facto secara faktualnya kita memang sudah merdeka dari penjajahan gitu kan. Cuma pertanyaannya, apa sih makna merdeka menurut teman-teman? Kan makna merdeka setiap orang tuh akan berbeda-beda ya. Tergantung bagaimana orang tersebut memandang makna kemerdekaan itu seperti apa. Kalau menurut Teteh sendiri, setelah 79 tahun Indonesia merdeka, apakah memang sudah benar-benar merdeka atau enggak? Kalau kita menilik ya, kalau kita melihat mungkin makna merdeka menurut Teteh pribadi adalah ketika kita sudah merdeka secara pribadi ya, bukan secara Indonesianya. Ketika kita sudah merdeka dengan diri sendiri. Ya betul kata Syifa, ketika kita bebas untuk menentukan kita ingin seperti apa, kita ingin menjadi apa dan lain sebagainya, tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Kayak gitu. Karena sekarang tuh banyak banget orang-orang yang berhenti berjuang karena dia dibully lah, karena dia dikatain jelek lah sama orang lain, hingga pada akhirnya dia udah gak mau lah, aku gak mau bertumbuh lagi. Sesimpel misalkan ada orang yang dulu tuh dia semangat banget buat nyanyi misalkan. Tapi ketika dia nyanyi tiba-tiba ada yang ngebully, ih kamu mah pales suaranya gitu kan, ih kamu mah gak enak suaranya. Tiba-tiba dia pada akhirnya berhenti. Dia gak mau bertumbuh dan lain sebagainya. Itu menurut Teteh dirinya belum merdeka, karena dia hidupnya masih ditentukan oleh penilaian orang lain gitu. Padahal yang bisa menentukan hidup dia tuh adalah dia sendiri gitu. Diri kita sendiri yang bisa menentukan hidup kita. Makanya apakah diri kita sudah merdeka atau belum? Maka mari kita coba refleksi aja gitu. Apakah hidup kita ini masih tergantung pada penilaian orang lain? Hidup Novi, hidup Syifa, hidup Teteh, apakah kita ada bergerak
atau tidaknya kita itu karena penilaian orang lain atau enggak. Misal kita ngelakuin kebaikan tuh karena dilihat orang lain jadi semangat gitu. Tapi kalau gak ada orang lain ya udah deh, malas-malasan aja. Kan itu belum merdeka ya. Jadi makna merdeka sesimpel itu sebenarnya. Ketika kita memahami bahwa kita tuh bisa bebas loh. Kita bisa merdeka dengan diri kita sendiri. Kita bisa bebas menentukan kita mau mengupgrade skill apa, mengimprove skill apa dan lain sebagainya, tanpa melihat penilaian orang lain. Ya karena ya hidup kita kan gak bakalan bebas dari penilaian orang lain. Terus juga makna merdeka menurut Teteh adalah kalau di Pancasila, sila keempat apa? Ayo coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Kemudian kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila kedua, aduh ini dites. Kemanusiaan yang beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil di sana. Kalau misalkan kita lihat sekarang, apakah Indonesia sudah merdeka secara keadilan? Menurut teman-teman udah belum? Belum. Contohnya kayak gimana? Kalau aku sih ngelihatnya dari contohnya tuh yang kayak yang di penjara gitu loh Teh. Kayak biasanya yang beruang tuh suka bisa dibebasin, sedangkan kadang orang yang nggak beruang tuh ya tetap di penjara gitu. Aku lihat dari situ sih kayak belum adil aja gitu. Orang yang beruang tuh bisa apa ya, kayak Bisa nguasain bebas. dunia gitu. Sedangkan orang yang nggak beruang tuh ya udah gitu, ikutin aturan, nggak bisa ngelanggar gitu. Iya. Begini gitu. Iya sih benar. Keadilan itu kalau menurut Nopi gimana? Kalau menurut aku kayak cewek gitu. Kalau cowok-cowok mana cewek tuh apa sih lemah gitu kan. Menurutku itu nggak adil ya. Iya. Padahal cewek tuh paling banyak berkorban gitu. Oke. Ih menarik. Benar kalau misalkan kita ngelihat ya secara hukum di Indonesia, ibarat pisau gitu ya, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Jadi ketika kita punya uang itu akan mudah untuk membayar ataupun membeli hukum itu. Tapi waktu itu sempat kan ada berita kakek-kakek yang dia mencuri kayu tapi dihukumnya 10 tahun. Kan itu kan gak adil ya. Iya. Dengan koruptor yang misalkan dia korupsinya berapa triliun tapi dihukumnya cuma berapa tahun, cuma 5 tahun lah dan lain sebagainya, kan itu sangat-sangat tidak adil. Terus benar juga kata Nopi, sesuatu hal tadi ya, stigma orang terhadap apa ya, dia yang mengecilkan peran perempuan mungkin ya, lebih ke ya mereka memandang bahwa perempuan itu lemah. Ya gak sih? Padahal mah enggak kok gitu. Kita bisa sama-sama bersaing kok dengan laki-laki dengan kapabilitas yang kita miliki gitu. Jadi gak semua perempuan kok sekarang lemah gitu. Mereka aja yang masih memandang kita perempuan ini lemah, padahal mah kita yang sebenarnya kuat gitu kan. Karena banyak berkorban tadi gitu kan. Kuat secara mentalnya karena banyak berkorban dan lain sebagainya. Itu kan makna merdeka. Terus merdeka dari segi kemiskinan juga kayaknya masih belum merdeka sih ya. Kesejahteraan dan kemiskinan. Ya kalau misalkan teman-teman berjalan di jalanan gitu ya, atau misalkan teman-teman lagi jalan deh dari Cimahi sampai ke sini, pasti nemu punten ya, kayak para pemulung ya kan, dia bawa anaknya ataupun badut yang bawa anaknya dan lain sebagainya. Kan itu kayak ya Allah jomplang banget ya. Atau kayak di kota Bandung dengan apartemen banyak, misalkan di kota-kota yang secara apa ya, rumah-rumah banyak, tapi ternyata kok ada juga ya timpang banget gitu. Ada masyarakat yang nyari uang aja masih susah, buat makan aja masih susah, bahkan anak kecil aja harus kerja gitu kan, harus ya jadi badut dan lain sebagainya. Kan itu jadi refleksi bersama ya, oh berarti secara kesejahteraan juga kita masih belum merdeka, secara diri sendiri juga kita masih belum merdeka. Makanya di momentum kemerdekaan kali ini ya kita pertama harus refleksi diri kita sendiri bahwa oh iya, kita juga harus merdeka secara tadi kebebasan untuk menentukan mimpi kita tuh mau seperti apa, kebebasan untuk menentukan kita tuh ingin seperti apa tanpa tanpa terpengaruh dengan omongan-omongan jeleknya orang lain gitu kan.
Terus juga tadi kita sebagai perempuan kita juga harus merdeka terkait stigma-stigma negatif laki-laki bahwa perempuan itu lemah. Enggak kok, kita yang harus buktikan bahwa kita tuh kuat kok, kita punya kapabilitas yang sama kok dengan laki-laki, kita bisa bersaing kok dengan mereka. Itu sih, jadi makna merdeka itu sesimpel itu, mulai dari diri sendiri sebelum kita memikirkan yang lebih jauh tentang kesejahteraan masyarakatnya. Karena mungkin kalau di tahap ranah sekarang itu bukan kewajiban ya, mungkin bukan kewajiban juga ya, tapi kewajiban kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong, tapi kewajiban untuk memikirkan itu gimana ya caranya supaya orang-orang miskin juga terpelihara ataupun terawat, ya itu masalah negara juga, gimana negara memberikan kesejahteraan. Kayak gitu sih guys, itu sih makna merdeka yang bisa kita sama-sama refleksikan. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang merdeka untuk kedepannya. Kayak gitu. Kalau dari Novi sama Syifa, terakhiran ada yang mau disampaikan nggak tentang kemerdekaan gitu? Makna merdeka. Tentang kemerdekaan ataupun pesan tentang ulang tahun Indonesia dan lain sebagainya. Kalau dari aku mungkin kayak yang tadi merdeka yang buat diri sendiri. Jadilah diri sendiri, jangan dari omongan orang gitu. Terus fokus aja sama yang kamu mau, kamu impikan. Jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang yang nggak terlalu berguna lah. Yang bakal berpengaruh ke diri sendiri. Jangan dengerin omongan orang yang tidak berpengaruh atau bahkan malah merendahkan diri kamu, kayak gitu ya. Kalau dari Novi? Kalau buat aku selalu berjuang demi hidup yang jauh lebih baik lagi. Terus pantang menyerah buat ngejar cita-cita gitu. Pantang menyerah untuk mengejar cita-cita. Karena kehidupan kita juga masih panjang. Akan sangat sayang kalau misalkan hidup kita hanya terhenti karena omongan jelek dari orang lain. Orang tuh ya udah, mereka mungkin hanya berpikir ya udah mereka ngomong jelek kepada diri kita, tapi mereka gak memikirkan apa sih efeknya. Barangkali ada juga orang-orang yang secara mental mereka belum kuat ketika dia dibully dan lain sebagainya, kan bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya depresi. Kita juga harus hati-hati ya dengan perkataan-perkataan kita ya tadi. Maka di momen kemerdekaan ini mari kita coba untuk merdeka mulai dari sendiri-sendiri, kemudian juga kita merdeka dari pendapat-pendapat dan stigma orang lain yang buruk terhadap diri kita. Mari kita buktikan bahwa kita juga mampu gitu ya, kita juga bisa untuk ya tadi bersaing. Kalau misalkan perempuan masih dianggap lemah, kita bisa bersaing dengan laki-laki sesuai dengan kapabilitas dan kualitas kita. Itu mungkin guys makna kemerdekaan yang bisa kita refleksikan bersama di hari Senin Kawaii ini. Semoga bisa menambah ataupun memantik semangat kita untuk melanjutkan kehidupan di hari-hari selanjutnya. Dan kita bakalan ketemu lagi dalam program ataupun podcast Senin Kawaii di Senin nanti ya. Semoga dipertemukan kembali dan semoga diberikan umur panjang. Hatur nuhun Novi, Syifa. Sampai jumpa nanti Senin. Dadah. Dadah.